Selamat pagi semuanya, mahasiswa peserta mata kuliah Akuntansi Biaya atau Cost Accounting AC 104 IA 104. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah akuntansi biaya, yaitu tentang proses costing. Dalam kondisi yang luar biasa seperti ini diperlukan semangat yang luar biasa pula untuk tetap seperti biasa, tetap untuk berjalan, tetap beraktivitas, ya, life must go on. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang hari ini. Kami berada di sini dan juga secara online untuk mengikuti materi perkuliahan akuntansi biaya cost accounting, ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan kondisi luar biasa yang kami hadapi, kecemasan, ketakutan, dan mungkin juga sakit yang kami alami atau saudara dan teman kami yang alami. Tapi kami juga masih memiliki harapan. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini Engkau tetap menyertai kami dan memberikan harapan bahwa ini semua akan berlalu dan kami bisa beraktivitas terus hidup dalam kehidupan kami di dunia ini, membangun dunia ini. Kami serahkan materi jalannya perkuliahan ini dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Kita sekarang akan membahas mengenai proses costing. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai job costing. Ya, proses costing. Ya, mungkin waktu kita membahas job costing dulu, Bapak, Ibu, teman-teman Anda semua sudah bisa memahami, sudah pernah mendapatkan apa sih karakteristik usaha yang menuntut suatu sistem perhitungan product cost atau biaya produk itu menggunakan job costing dan proses costing. Ya. Saya pakai contoh yang ekstrim, misalnya perusahaan Boeing, ya, itu tidak mungkin atau kecil kemungkinannya menggunakan proses costing. Mengapa? Karena produknya besar sehingga dia tidak mungkin melakukan produksi secara massal, sehingga dia akan berproduksi sesuai dengan pesanan. Atau toko roti ulang tahun, roti pernikahan, ya, di mana keinginan dari pemesan itu unik, ya. Yang ulang tahun cewek umur 17 tahun tentu saja minta desain kue ulang tahun yang berbeda dengan orang tua yang memestakan ulang tahun anaknya yang baru 1 tahun. Ya, figurnya beda, karakternya beda, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ada bisnis, usaha, industri yang menuntut produk massal, perusahaan-perusahaan retail, produk retail yang sekarang baru booming, ya, atau misalnya produk hand sanitizer misalnya, atau produk mie instan misalnya, ya. Untuk bisa bersaing dalam pasar, mereka harus membanjiri pasar dengan produk yang relatif seragam. Saya tidak mengatakan pasti sama, tetapi relatif seragam dan massal jumlahnya. Mereka maka harus memproduksi cukup banyak supaya konsumen atau calon konsumen itu mudah mendapatkan barangnya. Ya. Jadi nggak ada gunanya produknya mahal, produknya baik, produknya berkualitas, tapi kalau konsumen sulit sekali mendapatkan barang tersebut. Sehingga salah satu kunci bersaing dalam perusahaan retail adalah barang tersebut harus mudah tersedia oleh konsumen atau calon konsumen. Lah, dalam kasus ini, ya, ketika perusahaan-perusahaan retail produk, barang-barang retail itu memproduksi secara massal barang yang relatif sama, ya, tidak harus sama persis tapi relatif sama, maka diperlukan proses perhitungan biaya produk yang berbeda dengan job costing. Ya. Mengapa berbeda? Dalam job costing, contohnya perusahaan Boeing, galangan kapal, toko roti pernikahan, ulang tahun, itu karakter produknya besar dan mungkin per produk itu unik. Sementara dalam proses costing produknya massal, banyak, dan perbedaan antar produk itu relatif kecil atau bahkan tidak ada. Ya. Kita membeli, misalnya satu
satu unit satu pack mie instan di Salatiga dengan di Jakarta dengan di Medan, Jayapura untuk rasa yang sama, rasanya pasti sama, ya. Jadi massal dan seragam. Nah, dalam kasus yang massal seperti itu diperlukan proses perhitungan product costing yang berbeda dari yang sebelumnya, dari job costing. Inilah yang namanya proses costing. Jadi fokus dalam proses costing adalah menghitung product cost secara satu periodik. Jadi objeknya itu adalah proses produksi selama satu periode pelaporan misalnya. Ya. Jadi intinya adalah product cost itu dialokasikan ke produk yang relatif banyak dibandingkan job costing dan relatif sama, ya. Tidak harus sama. Misalnya produsen mie instan misalnya memproduksi beraneka ragam, ya. Kalau kita lihat di WA ada mungkin sudah pernah mendapatkan selama lockdown ini menunya beraneka ragam, ya, dari mie Aceh sampai mie ini tapi dalam bentuk mie instan misalnya. Tetapi relatif sama kan? Bentuknya sama, yang membedakan mungkin hanya bumbunya, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kasus retail produk itu karena produknya itu relatif sama, maka mereka akan mendapatkan alokasi cost yang relatif sama pula. Satu unit hand sanitizer ukuran katakanlah 100 ml atau sama akan mendapatkan alokasi cost, produk cost, biaya yang sama dengan hand sanitizer yang sama, merek yang sama, mungkin flavor kalau begini ini wangi-wangiannya juga sama seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang membedakan, karakteristik yang membedakan antara proses costing dengan job costing. Ya. Karena seragam, maka pembaginya relatif jelas, yaitu jumlah yang diproduksi, ya. Nah, masalahnya nanti yang akan membuat proses costing ini sedikit banyak lebih complicated adalah nanti kita mengenal misalnya ada produk yang belum selesai, ya. Produk yang belum selesai, ya. Padahal selama satu periode kita sudah menghasilkan atau mengeluarkan biaya produksi katakanlah X miliar rupiah, ya. Kalau semua produk sudah selesai, sudah jadi finished goods, tinggal dibagi dengan finished goods-nya, ya. Tetapi bagaimana kalau ada produk yang belum selesai? Bagaimana membaginya? Apakah misalnya kalau di akhir periode, katakanlah akhir periode kita itu 31 Maret, kita memiliki 1000 unit barang jadi dan 1000 unit barang belum jadi, apakah total biaya produksi selama bulan Maret itu akan dibagi dengan 2000 unit karena 1000 plus 1000 atau bagaimana? Karena yang 1000 itu belum jadi. Nah, masalah lain yang membuat isu tentang proses costing itu menjadi lebih kompleks karena ada barang yang belum terjual di barang dalam proses pada periode sebelumnya yang nanti akan kita bahas, ya. Tetapi asumsi, ya, dalam setiap metode pasti ada yang namanya asumsi, ya. Anda belajar sejak mungkin SMP, SMA ada namanya asumsi. Kita belajar ilmu ekonomika dasar mikro misalnya ada asumsi, misalnya selera konsumen tidak berubah, ya. Asumsi, salah satu fungsi asumsi adalah menyederhanakan realita yang sangat kompleks, ya. Karena kalau tidak disederhanakan akan menjadi sulit untuk dianalisis, ya. Beberapa asumsi dalam proses costing adalah satu, ya, bahan baku itu ditambahkan, biaya bahan baku langsung direct material itu ditambahkan di awal periode
atau awal proses produksi. Ya. Jadi logika dari asumsi ini adalah, jadi bahan baku diambil dari gudang bahan baku kemudian diproduksi. Asumsi pertama ini membatasi mungkin saja terjadi bahan baku itu dipakai sedikit di awal, kemudian sebagian besar di awal, kemudian ditambahkan lagi sedikit di tengah atau di akhir. Mungkin saja terjadi, tetapi dalam konteks ini untuk menyederhanakan masalah, maka asumsi awal, asumsi dasar dari proses costing yang pertama adalah bahan baku itu hanya ditambahkan di awal periode. Yang kedua, asumsi kedua dalam proses costing adalah biaya konversi. Biaya konversi itu apa? Biaya untuk to convert itu mengubah. Conversion itu pengubahan. Jadi biaya konversi itu adalah biaya untuk mengubah, to convert bahan baku menjadi barang jadi. Yaitu apa? Biaya produksi kita tahu, kita sekedar refresh, ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi biaya konversi ini adalah tenaga kerja langsung dan overhead. Jadi biaya konversi itu ada 2, yaitu overhead dan tenaga kerja langsung. Asumsi kedua adalah biaya konversi itu ditambahkan ke produk yang sedang dibuat secara merata selama proses produksi. Ya, ini asumsi sekali lagi. Kok ya masa seperti itu? Jangan, mungkin kan bahan bakunya di awal dan sebagainya. Ya, kita bicara asumsi. Ya, mungkin realitanya lebih kompleks, ya, tapi kita mengasumsikan hal tersebut karena untuk menyederhanakan masalah. Ya. Ada 5 langkah dalam proses costing. Yang pertama, kita harus membuat ringkasan tentang alur fisik barang. Output, ya, bukan barang, maaf. Jadi output itu dari bahan baku, barang setengah jadi, dan kemudian barang jadi. Yang kedua, menghitung, ya, output dalam konteks atau dalam satuan unit ekivalen. Mengapa unit ekivalen? Apa itu unit ekivalen? Akan kita bahas belakangan. Ini terkait dengan kompleksitas yang saya sudah jelaskan tadi. Kompleksitasnya adalah bagaimana tadi kalau di akhir bulan Maret kita menghasilkan 1000 unit barang jadi dan 1000 unit barang belum jadi. Total biaya produksinya mau dibagi 2000 enggak? Karena total output kita kan 2000, tapi jangan lupa yang 1000 sudah jadi, yang 1000 belum jadi. Nah, ini nanti terkait dengan unit ekivalen. Yang ketiga itu menghitung total biaya produksi selama satu periode. Jadi fokus dalam proses costing adalah biaya produksi selama satu periode. Beda dengan job costing. Job costing itu fokusnya adalah biaya produksi untuk satu job pesanan. Yang keempat adalah menghitung cost biaya produksi per unit ekivalen. Dan yang kelima adalah membebankan cost produksi tadi, biaya produksi tadi ke unit, ya, ekivalen tersebut, baik untuk finished goods, barang jadi, maupun barang dalam proses. Apa sih unit ekivalen itu? Tadi saya beri ilustrasi, ya. Kalau di akhir bulan Maret ini, katakanlah akhir periode akuntansi kita 31 Maret, kita menghasilkan 1000 unit barang jadi dan 1000 unit barang belum jadi. Ya, 2000. Katakanlah biaya produksinya 2 miliar. Pertanyaannya, cost per unit barangnya berapa? Apakah 2 miliar dibagi 2000? Katakanlah, karena kita menghasilkan 2000 unit barang, jangan lupa dari 2000 tersebut, ya, saya pakai yang hitam. Dari 2000 unit tersebut, yang 1000 sudah jadi, yang 1000 belum, masih dalam proses. Ya. Tentu saja kita belajar dalam matematika di SD, mungkin kita nggak mungkin menjumlahkan 2 satuan yang berbeda, 2 unit yang 2 indikator dengan satuan yang berbeda. Ya. Misalnya saya nggak bisa menjumlahkan 5 ekor kucing dengan 4
buah jeruk kemudian saya mengatakan 9, nggak bisa. Ya. Karena satuannya berbeda, ekor kucing dengan jeruk buah. Ya. Maka supaya bisa dijumlahkan tadi 1000 unit barang jadi dan 1000 unit barang belum jadi, maka supaya bisa dijumlahkan, supaya tidak kita menjumlahkan kucing dengan apel atau apel dengan jeruk, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Yang satu barang belum jadi, yang satu barang sudah jadi. Dengan kata lain, tujuan dari unit ekivalen ini adalah menyamakan supaya tadi 1000 dan barang jadi dan 1000 barang belum jadi ini bisa kita jumlahkan. Maka caranya bagaimana? Yang belum jadi ini kita setarakan dengan yang sudah jadi. Supaya bisa dijumlahkan. Tadi 1000 barang belum jadi dengan 1000 barang sudah jadi. Nggak bisa kita bilang 2000. Mengapa nggak bisa? Kucing dengan apel nggak bisa dijumlahkan, apel dengan jeruk nggak bisa dijumlahkan. Supaya bisa dijumlahkan maka harus disetarakan terlebih dahulu. Ya, kita bisa ngomong 5 apel 4 jeruk berarti 9 buah itu misalnya. Tapi nggak bisa ngomong 9 apel 9 jeruk, nggak bisa karena satuannya berbeda. Maka barang dalam proses itu harus kita setarakan, maka namanya ekivalen. Anda belajar dalam matematika mungkin SMP, ekivalen itu tandanya seperti ini kalau nggak salah. Tidak sama dengan, tapi bisa kita persamakan kalau nggak salah seperti itu. Saya sudah lama sekali tidak menyentuh buku matematika, tapi seingat saya seperti itu. Jadi supaya bisa kita jumlahkan, maka ini harus kita setarakan. Caranya bagaimana? 1000 barang dalam proses ini harus kita setarakan dengan barang yang sudah jadi. Tentu saja penyetaraannya nggak mungkin sama 1000 dengan 1000. Karena apa? Yang 1000 dalam proses ini belum jadi. Karena belum jadi, maka biasanya atau konteksnya adalah 1000 ini barang belum jadi ini katakanlah kita membutuhkan informasi tingkat penyelesaiannya berapa persen. Kalau barang belum jadi ini tingkat penyelesaiannya 70%, maka 1000 unit barang belum jadi atau barang dalam proses ini kita bisa setarakan dengan 700 unit barang jadi. Ya. Kalau belum selesai tingkat penyelesaiannya 60%, ya 60% kali 1000. Kita bisa setarakan 1000 unit barang belum jadi barang dalam proses ini sama dengan atau setara dengan 600. Tergantung judgement dari perusahaan, estimasi dari perusahaan, berapa persen tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian itu artinya berapa persen barang dalam proses barang belum jadi itu sudah diproses, sudah mengalami proses produksi. Ya, itu. Jadi tujuan kita menentukan unit ekivalen adalah untuk menyetarakan supaya kita bisa menjumlah. Sekarang misalnya tingkat penyelesaiannya 70%, diasumsikan 700, diekivalenkan 700, maka sekarang total produksi perusahaan pada bulan Maret adalah 1000 plus 700 unit ekivalen. Jadi kira-kira bisa kita setarakan dengan 1700 unit barang jadi. Ya, seperti itu. Ya, itu kegunaan dari unit ekivalen. Ya. Sebagai contoh, ya, teman-teman bisa melihat di slide, ya. Asumsikan, ya, di mana-mana kalau kita belajar apapun, ya, matematika, fisika, dan juga akuntansi, pasti pembahasan yang awal itu yang paling sederhana. Seperti halnya di sini. Di sini kita bisa lihat pembahasan awal itu tidak mengandung, contohnya tidak ada barang dalam proses awal periode. Untuk sederhana, nanti lebih kompleks, contoh berikutnya lebih kompleks, akan ada bagaimana kalau ada barang dalam proses awal periode. Asumsikan saja nggak ada dulu untuk sederhananya.
Di awal periode tidak ada barang dalam proses, kita memproduksi 400 unit, ya, baru selesai 175 unit. Kalau sudah selesai, pasti bahan baku bahan BB-nya, bahan baku BBL-nya, biaya bahan baku langsungnya itu pasti 100%. Biaya konversinya juga 100%. Karena baru selesai 175 unit, maka yang belum selesai adalah 225 unit. Anda lihat barang dalam proses pada akhir periode. Jadi kita memproduksi 400, yang baru selesai hanya 175 unit. Ada 225 unit barang yang belum selesai atau barang dalam proses. Nah, ini harus kita setarakan dengan barang jadi. Mengapa? Sekali lagi, kita nggak bisa menjumlahkan apel dengan kucing, ya. Maka harus disetarakan dulu satuannya, unit satuannya. Caranya bagaimana? Unit ekivalen, tingkat penyelesaian. Jangan lupa kembali ke asumsi pertama, yaitu biaya bahan baku. Pertamanya, biaya bahan baku itu diasumsikan hanya dikeluarkan di awal periode atau awal proses produksi. Karena biaya bahan baku itu hanya dikeluarkan di awal proses produksi, maka meskipun ada barang dalam proses, tetapi tingkat penyelesaian untuk biaya bahan baku bisa kita asumsikan 100%. Mengapa 100%? Ya tadi, karena kita asumsikan biaya bahan baku langsung itu dikeluarkan di awal periode. Tetapi Anda lihat di sini, biaya konversi itu baru tingkat penyelesaiannya baru 60%. Ya, ingat, asumsi kedua proses costing, biaya konversi itu dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi secara proporsional sepanjang proses produksi tersebut. Ya, jadi asumsikan saja tingkat penyelesaian untuk biaya biaya konversi untuk work in process atau barang dalam proses barulah 60%. Berarti untuk biaya konversi itu unit ekivalennya tidak 225 tetapi 225 kali 60% sama dengan 135 unit ekivalen. Ingat, unit ekivalen bukan unit. Mengapa? Sekali lagi, unitnya itu 225. Tapi belum selesai sehingga kita ekuivalenkan menjadi 135. Sehingga Anda lihat di sini unit ekivalen untuk bahan baku itu 400 unit. Sama dengan unit yang diproduksi secara fisik. Tetapi unit ekivalen untuk biaya konversi hanya 310 unit ekivalen. Mengapa lebih sedikit? Ya, karena belum selesai. Ada 225 unit belum selesai dan tingkat penyelesaiannya untuk biaya konversi hanya 60%. Maka 60% kali 225, 135 ditambah dengan unit yang sudah selesai tadi. Kalau sudah selesai pasti 100%, 175 unit. 175 ditambah 135 kita dapatkan 210. Langkah yang ketiga, kita menjumlahkan total biaya produksi. Ingat, contoh ini masih sangat sederhana. Mengapa? Karena kita asumsikan tidak ada transferan biaya produksi dari periode sebelumnya. Mengapa tidak ada? Karena asumsinya, contohnya adalah tidak ada barang dalam proses di awal periode. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau ada. Tentu saja akan menjadi lebih kompleks, lebih rumit. Ya, kita jumlahkan. Misalnya di sini dikatakan total biaya bahan baku langsung 32.000 dan total biaya konversi 18.600.
sehingga total biaya produksi adalah 50.000 sekian dolar atau 50.600. Biaya 50.600 terdiri dari 32 bahan baku dan sekian sisanya itu konversi, kemudian kita bagi masing-masing baik bahan baku dan konversi dengan unit ekivalennya, sehingga kita bisa mendapatkan cost per unit ekivalen baik untuk biaya bahan baku dan biaya konversi ya. Setelah itu total biaya produksi sekitar 50.600 ini kan harus kita pisah, mana yang masih masuk sebagai barang dalam proses, mana yang menjadi cost of finished goods, cost barang jadi ya. Kembali tadi, berapa cost barang unit barang yang sudah jadi? 175 unit. Tinggal kita kalikan. 175 untuk bahan bakunya, itu cost per unit ekivalen untuk bahan baku 80, dan 175 kali unit cost per unit ekivalen 60. Kita dapatkan 24.500, dan untuk work in process-nya yang berbeda adalah work in process. Unit ekivalen untuk conversion cost hanya 135. Anda lihat di sini total cost yang dialokasikan ke barang jadi dan barang dalam proses harus sama dengan total cost production cost pada periode yang bersangkutan. Ya, ini ilustrasi alur atau arus ledger atau buku besar untuk masing-masing ledger dari akun-akun yang terkait dengan proses produksi ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang lebih kompleks. Bagaimana kalau kita memiliki barang dalam proses di awal periode? Contoh kita tadi sebelumnya, kita tidak memiliki barang dalam proses di awal periode, sehingga analisisnya menjadi jauh lebih sederhana, Sekarang bagaimana kalau kita memiliki barang dalam proses di awal periode? Dengan kata lain, ada produk cost dari periode sebelumnya yang harus diperhitungkan di periode ini. Atau dengan kata lain pula, proses produksi normalnya menyelesaikan dulu barang dalam proses periode sebelumnya. Jadi kalau saya periode sebelumnya punya barang yang belum selesai diproduksi, logikanya saya menyelesaikan ini dulu, baru bikin baru, kan gitu kan logikanya ya. Tetapi metode akuntansi yang semacam itu yang kita kenal dengan first in first out, selesaikan dulu yang sebelumnya baru bikin yang baru, itu lebih kompleks, tapi tetap akan kita bahas. Yang lebih sederhana, metode yang lebih sederhana, meskipun juga kurang realistis, adalah metode weighted average, rata-rata tertimbang. Mengapa disebut metode weighted average ini kurang realistis tapi lebih sederhana? Karena metode ini mengasumsikan barang dalam proses cost-nya ya, cost dalam barang dalam proses awal periode atau periode sebelumnya itu digabung dengan cost yang terjadi pada periode ini, sehingga secara implisit sebetulnya logika dari metode ini adalah perusahaan itu bareng-bareng menyelesaikan barang yang dari yang periode sebelumnya dan bikin baru itu bareng ya, secara implisit ya. Jadi ini lebih sederhana tetapi ya, sedikit kurang realistis ya. Sementara FIFO, metode first in first out, itu lebih realistis tapi lebih rumit terus terang. Jadi asumsi dari first in first out ya, ini yang wajar sebetulnya. Kita selesaikan dulu barang dalam proses yang belum selesai dari periode sebelumnya, baru kita bikin baru ya. Jadi cost itu dialokasikan ke barang dalam proses yang belum selesai dari periode sebelumnya ya.
tadi sudah kita bahas. Jadi weighted average cost itu cost dari barang dalam proses periode sebelumnya tinggal ditambahkan dengan produk cost yang kita keluarkan pada periode ini. Tinggal dipukul rata, dijumlahkan, maka namanya rata-rata. Kemudian dibagi dengan unit ekivalen baik dari periode sebelumnya dan dari periode yang sekarang. Makanya dicampur, di-blended ya, seperti itu. Sebagai contoh Anda lihat di sini ilustrasi dari contoh ini ya. Di awal periode ada barang dalam proses 225 unit ya. Kemudian perusahaan pada periode ini menghasilkan atau memproses tambahan lagi 275 unit. Jadi dengan kata lain, selama bulan ini atau periode ini perusahaan memproses 500 unit. 225 menyelesaikan barang yang belum selesai periode sebelumnya, 275 menyelesaikan yang sekarang. Totalnya 500. Dari 500 ini 400 sudah selesai. Yang selesai ini yang mana? Metode weighted average nggak peduli. Apakah yang selesai itu yang dari barang dalam proses di periode sebelumnya? Metode ini tidak peduli. Pokoknya total kita memproses 500, sudah selesai 400. Yang 400 ini yang selesai dari mana? Yang dari sebelumnya atau yang sekarang? Nggak peduli metode ini. Jadi tinggal 100 unit barang belum selesai atau barang dalam proses. 100 unit ini tingkat penyelesaiannya untuk direct material 100%. Ingat, asumsi pertama proses costing ya. Direct material biaya bahan baku langsung itu muncul hanya di awal saja, di awal proses produksi. Berarti pasti meskipun dalam proses pasti tingkat penyelesaiannya 100%. Tetapi biaya konversi itu dari 500 unit menurut asumsi weighted average itu 400 selesai, 100 belum selesai. Untuk biaya bahan baku langsung atau direct material, karena asumsi dasar proses costing itu adalah biaya bahan baku itu di awal, maka kita bisa lihat di sini total unit ekivalennya sama dengan total unit fisik 500. Mengapa? Meskipun ada 100 unit barang belum jadi, tetapi ingat asumsi proses costing biaya material hanya muncul di awal proses produksi. Jadi meskipun tingkat penyelesaiannya baru 50%, tapi karena bahan bakunya itu di awal doang, maka sudah 100% khusus untuk bahan baku. Tetapi untuk barang biaya konversi itu tingkat penyelesaiannya baru 50% untuk 100 unit barang yang belum jadi tadi. Mengapa? Ingat asumsi kedua proses costing. Biaya konversi itu terjadi sepanjang proses produksi. Ya. Kemudian langkah ketiga, Anda lihat metode weighted average meskipun kurang realistis tetapi lebih simple ya. Ya dalam hidup memang seperti itu ya, kita nggak bisa memilih semuanya ada. Kadang kita harus mengorbankan. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini. Metode weighted average kurang realistis tapi lebih simple. Nanti ketika kita mempelajari metode first in first out, lebih realistis tetapi lebih rumit. Nggak ada yang lebih realistis tapi lebih simple, nggak ada. Ya itulah hidup. Ya. Nah, dalam bagian ketiga ini Anda bisa lihat, ya, baik produk cost yang berasal dari periode sebelumnya, yaitu work in process periode sebelumnya, dan biaya produksi yang kita buat sekarang periode ini, dijumlah aja, digabung aja, dicampur aja, nggak peduli ini biaya produksi periode sebelumnya, ini biaya produksi sekarang, nggak peduli, campur aduk jadi satu, baik untuk biaya bahan baku maupun biaya konversi, dicampur kemudian tinggal dibagi dengan unit ekivalennya. Sederhana kan? Setelah kita dapatkan unit ekivalen
cost per unit ekuivalen baik untuk biaya bahan baku maupun untuk biaya konversi, kita tinggal menjumlahkan, mengalokasikan total biaya itu baik ke biaya barang jadi, cost of finished goods, dan cost of work in process. Totalnya sama dengan yang di atas, yaitu $62.280. Metode yang kedua adalah tadi beberapa kali sudah saya sampaikan, metode yang lebih realistis, yaitu metode first in first out. Logika atau asumsi dalam metode first in first out adalah proses produksi menyelesaikan dulu barang dalam proses periode sebelumnya. Setelah selesai baru memulai proses produksi yang baru. Ya. Kalau tadi weighted average itu rata-rata tertimbang, entah yang lama entah yang baru, kita langsung sama-sama mulai mengerjakan, ya. Mengerjakan yang baru sekaligus bersamaan dengan menyelesaikan yang lama. Tapi ini asumsinya adalah selesaikan dulu yang lama baru memulai yang baru. Jadi dengan kata lain, biaya produksi periode ini menurut metode first in first out dipakai untuk menyelesaikan dulu barang dalam proses periode sebelumnya. Ya. Jadi biaya produksi periode ini dipakai untuk pertama kali dipakai untuk menyelesaikan barang dalam proses periode sebelumnya. Setelah itu dipakai untuk memproduksi unit yang baru. Jadi beda sekali dengan metode weighted average. Metode weighted average itu biaya produksi awal itu dipakai baik untuk menyelesaikan barang dalam proses periode sebelumnya maupun untuk membuat produk yang atau unit yang baru. Ya. Jadi ini lebih realistis. Selesaikan dulu yang lama, yang belum selesai, baru bikin yang baru. Cost produksi periode, produk cost, biaya produksi periode ini dipakai untuk menyelesaikan yang lama, baru memproduksi yang baru. Tetapi konsekuensinya jadi lebih rumit. Ya. Nah, contohnya Anda bisa lihat di sini. Ya. Sebagai contoh, ya, dalam metode FIFO, kasusnya sama. Di awal periode kita memiliki 225 unit barang dalam proses. Pada periode itu kita memproduksi lagi 225 maaf. Sehingga total yang kita proses pada periode itu 500 unit. Ya. Sama dengan tadi, dari 500 unit yang kita proses, yang selesai 400 unit. Sama. Yang belum selesai hanya 100 unit. Yang membedakan metode first in first out dengan metode weighted average, metode first in first out secara spesifik mengidentifikasi dari 400 unit barang yang selesai diproduksi, selesai jadi barang jadi pada bulan itu atau periode itu, yang 225 itu dihasilkan disebabkan karena kita menyelesaikan dulu barang dalam proses periode sebelumnya. Jadi kita selesaikan dulu yang sebelumnya, baru kita bikin baru. Ini yang tidak ada dalam metode weighted average. Metode weighted average tutup mata, masa bodoh. Mau ini dalam proses periode sebelumnya atau kita buat sekarang. Jadi metode first in first out secara spesifik, oh ini 225 ini kita selesaikan dulu, plus kita menyelesaikan 275, dari 275 175 nya selesai. Ya. Jadi produk cost periode yang bersangkutan itu dipakai dulu untuk menyelesaikan 275, ya, dipakai dulu untuk menyelesaikan 225 unit yang belum selesai pada periode sebelumnya,
baru dipakai untuk memproses produk yang baru. Nah, jadi di sini dalam metode first in first out kita butuh informasi mengenai tingkat penyelesaian dari barang dalam proses periode sebelumnya. Untuk apa? Itu yang dipakai untuk mengalokasikan cost periode ini, berapa yang harus dipakai untuk menyelesaikan barang dalam proses periode sebelumnya. Di sini kita lihat untuk periode sebelumnya, misalnya tingkat penyelesaian barang dalam proses periode sebelumnya itu 70%, berarti untuk periode ini kita tinggal menyelesaikan 30%. Jadi kalau periode sebelumnya kita sudah selesai 70, sekarang kita tinggal menyelesaikan yang 30%. Ya. Anda lihat di sini, ya. Kemudian setelah itu, ya, sama, yang ketiga tidak ada masalah, sama dengan metode weighted average, kita menghitung total product cost pada periode yang bersangkutan. Cuma bedanya di sini, ya, kita kembali ke slide sebelumnya, ya. Dalam menghitung unit ekivalen, nah ini yang kita perlu Anda perhatikan, bedanya antara metode first in first out dengan metode weighted average. Dalam menghitung unit ekivalen, metode first in first out hanya fokus pada penggunaan atau penggunaan biaya produksi periode ini saja. Jadi mengabaikan atau tidak memasukkan barang dalam proses periode sebelumnya. Barang dalam proses periode sebelumnya itu diperhitungkan hanya berapa tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan produk yang bersangkutan. Jadi misalnya periode sebelumnya barang dalam proses itu tingkat penyelesaiannya 60% untuk biaya konversi dan 100% untuk biaya bahan baku. Berarti biaya bahan baku sekarang untuk barang dalam proses periode sebelumnya sekarang tidak lagi memerlukan penyelesaian tambahan. Tetapi untuk biaya konversi masih memerlukan penyelesaian tambahan. Berapa? Barang dalam proses periode sebelumnya sudah selesai 60%. Berarti sekarang kita masih butuh 40%. 40% kali 225 masih butuh penyelesaian ekivalen 90 unit. Kemudian yang selesai sekarang sama yang untuk yang diproduksi sekarang selesai sekarang sama, dan yang cuma jumlahnya bukan 400 tapi 175, dan untuk yang diproduksi sekarang dan belum selesai sama dengan metode weighted average, ya. Sehingga Anda lihat di metode di langkah keempat, kalau Anda lihat di situ, ya, cost yang dibagi untuk menghitung cost per unit ekivalen hanyalah cost yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Product cost yang terjadi pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan. Ini berbeda dengan metode weighted average. Tetapi di sisi lain pula, unit ekivalen yang diperhitungkan hanya unit ekivalen yang terjadi yang relevan pada periode ini. Unit ekivalen yang terjadi pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan. Nah, dari situ kita bisa menghitung cost yang dialokasikan ke barang dalam proses sekarang akhir periode berapa? 100 kali unit ekivalennya. Cost yang dibebankan ke finished goods berapa? Itu ada dua, yaitu cost yang berasal dari barang yang diproduksi periode ini dan selesai periode ini, dan juga barang yang diproduksi periode sebelumnya dan diselesaikan di periode ini, ya. Saya kira ini bisa kita jadi lebih rumit, ya, terus terang. Metode first in first out lebih realistis tetapi lebih rumit. Contoh akan menjadi kembali lebih rumit lagi kalau ada yang namanya transfer in
cost. Ya. Ketika kita membahas misalnya alokasi biaya overhead per departemen lainnya, ya, mungkin mulai dari bab sebelumnya kita membahas bahwa proses produksi itu bisa saja terjadi di lebih dari satu departemen. Misalnya departemen pemrosesan, produk jadi dari departemen pemrosesan menuju ke departemen perakitan, penyelesaian, finishing. Jadi ada 2 departemen produksi. Jadi output departemen A akan menjadi input departemen B. Nah, ini menjadi lebih kompleks. Bagaimana proses costing untuk departemen B, ya. Ya, jadi fokus kita itu ada di departemen B, departemen yang menerima output dari departemen lain sebagai inputnya. Ya. Nah, contoh, katakanlah ini departemen 2, ya. Punya barang dalam proses periode sebelumnya 240, ditransfer dari departemen lain periode ini 400, sehingga totalnya 640. Selesai 440, belum selesai 200. Ya. Jadi biaya dari departemen sebelumnya itu menjadi biaya departemen sekarang, biaya departemen kedua atau B misalnya. Nah, sehingga di sini ada tambahan satu kolom yaitu transferred in cost. Sekali lagi, transferred in cost adalah biaya produksi yang berasal dari departemen sebelumnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Maaf. Ya. Ini saya kira sama. Ya, step 1 menghitung unit ekivalen. Yang langkah pertama adalah menghitung arus fisiknya, kemudian menghitung unit ekivalennya. Ya. Nah, tetapi direct materialnya 0. Mengapa direct materialnya 0? Untuk barang dalam proses periode ini, ya, barang dalam proses akhir periode, karena ingat asumsi dalam work in process, dalam proses costing adalah biaya produksi, biaya bahan baku itu dikeluarkan di awal proses produksi. Awal proses produksinya itu di periode di departemen sebelumnya. Ya. Kemudian kita hitung total biaya produksinya, kita jumlah. Ini keasumsikan aja menggunakan metode weighted average, kemudian kita bagi dengan unit ekivalen. Ya, ini kalau ada transfer in tetapi menggunakan metode weighted average. Sama, kita bagi total cost dengan unit ekivalen, tetapi sekarang 3 kolom, bukan hanya direct material dan conversion cost, tetapi juga ada transfer in cost. Setelah itu kita dapatkan total production cost, dialokasikan berapa ke barang dalam proses dan berapa yang dialokasikan ke barang jadi. Ya. Ini juga kembali sama, ya. Transfer in, ada kasus transfer in, tetapi lebih kompleks lagi, transfer in dan juga metodenya first in, first out. Ya. Sebetulnya sama, logikanya adalah kita selesaikan dulu barang dalam proses awal periode, baru bikin baru. Ya. Logikanya sama dengan first in first out sebelumnya. Kita hanya menghitung biaya produksi periode ini saja, jadi tidak dijumlahkan dan hanya dibagi dengan unit ekivalen yang relevan dengan periode ini saja. Nah, saya kira ini tambahan. Seperti itu penjelasan mengenai materi tentang proses costing untuk mata kuliah akuntansi biaya ini. Semoga bermanfaat dan materi ini juga akan dilengkapi dengan tugas, ya. Seperti itu, Bu Ika yang akan disiapkan oleh Bu Ika untuk melengkapi proses belajar mengajar ini supaya Anda memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses costing. Terima kasih dan selamat pagi.